Jadi kalau nanti ditanya, saudara kan orang Kristen dong, sebutkan satu ayat. Saudara, pede nih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Masalahnya banyak, tetaplah berkatnya banyak. Sedang difitnah orang, diganjel langkahnya, dijegal. Sedang nyaman-nyamannya, sudah melimpah semua anugerah Tuhan. Hari ini kita masuk di bagian yang kedua ya Bapak Ibu ya. Dari seri firman New Depth in the Holy Spirit. Karena dia itu pribadi yang progresif kan. Jadi dia gak akan pernah bawa saudara hanya pada satu level kedalaman. He will always bring you from depth to depth. Makanya jangan pernah hanya ada di satu kedalaman. Minta Roh Kudus bawa engkau new depth. Kedalaman yang baru. Itu sebabnya Alkitab itu ngomong, dia itu seperti aliran-aliran air toh. Dia akan mengisi di mana ada bagian-bagian yang kosong. Dan di setiap saudara itu menyelam lebih dalam, Pak, airnya akan lebih deres. Di titik itu saudara tidak akan pernah merasa kosong. Di titik itu engkau akan menemukan apa itu arti hidup. Hidup jadi lebih berarti, hidup jadi lebih berwarna. Saudara tahu the reason why you are here. Banyak orang seringkali hidupnya jadi kosong because you lose vision. Yang kau butuhkan bukan lari ke tempat yang lain. You need to dive deeper. Karena ketika engkau menyelam lebih dalam, saudaraku, tiba-tiba yang tadinya kosong, tiba-tiba semuanya yang hilang dari kehidupan saudara, itu dikembalikan dan saudara bisa merasakan the love of God itu mengalir so abundant. Yang tadinya capeknya jadi hilang. And then suddenly you just feel like the fire burn again. Yang tadinya ngerasa kayak udah gak mampu, udah gak bisa, kayak rasanya masalah demi masalah saudaraku. Tapi tiba-tiba ketika apinya menyala, udah lupa masalah sendiri. Yang ingat, banyak orang di luar sana butuh Yesus. Semakin kita bawa orang-orang di luar sana ngalami Yesus, api kita sendiri semakin dinyalakan. Because he is progressive, karena dia pribadi yang progresif. Itu sebabnya kalau minggu lalu saya membawa saudara yuk first step. Buat saudara yang baru pertama kali datang ke keluarga Allah, jangan mau ya hanya pada satu level. Hari ini minta Roh Kudus. Bahkan buat saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen sekalipun, tahukah saudara, dia masih menyimpan yang terbaik buat saudara. Anggur yang awal tidak akan pernah lebih baik dari anggur yang dia berikan. Sementara you are in relationship with him. Jangan pernah berpikir, aduh pastor saya udah sampai segini apa bisa saya melihat lebih lagi. Hari ini saya ajak pegang tangan Roh Kudus dan izinkan dia menggandeng saudara. Because actually firman hari ini, he calls you deeper.
Dia memanggil engkau lebih dalam. Kita landasi dulu ya dari Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan ayat 1, saudara bantu saya baca ayat 2, kita bergantian, ayat 4 kita baca sama-sama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ayat 2 dengan suara keras 2, 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai ke mana Bapak Ibu? Pergelangan kaki ya, garis bawahi dulu pergelangan kaki. Ayat 4 sama-sama 2, 3. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Sampai sejauh ini saudaraku, apakah saudara sudah menemukan di dalam Alkitab itu segala sesuatu punya arti? Alkitab itu enggak ada semua yang ditulis yang kebetulan Bapak Ibu. Everything has its meaning. Bahkan ya saudara sampai kalau saudara nanti terus mendalami semakin saudara menggali, saudara akan menemukan bahkan angka aja punya arti Bu. Saya tuh waktu belajar ya saudara, saya tuh dibuat takjub dengan bagaimana, nanti satu kali ya kalau pas ada momennya yang tepat ya. Semua nama-nama anaknya Yakub berurutan itu punya arti pada salvation saudara. Itu tuh ada satu persatu, itu keren sekali saudaraku. Kalau saudara mau melihat ya, bahkan nama-nama di dalam Alkitab seperti Elia, namanya itu sesuai dengan visi yang Tuhan berikan untuk dia kerjakan. Jadi everything di dalam Alkitab punya arti. Kalau saudara baca seperti Yehezkiel gini, dari pergelangan kaki sampai ke lutut, jangan dilewatkan Bapak Ibu. Karena selalu punya arti. Pastor, apa artinya? Minggu lalu kita sudah membahas yang pergelangan kaki. It's the first step. Itu langkah awal saudaraku. Kayak di pergelangan kaki, jujur saudara itu masih in control kan. Saudara masuk nih ke kedalaman air. Hanya sampai di pergelangan kaki. Orang Jawa bilangnya keceh Bu. Apa itu keceh? Keceh itu main air. Artinya saudara ya sudah masuk but you are not deep enough. Kalau mau keluar juga gampang gitu. Hanya sekedar di titik yang aman. Tapi saudaraku sekalipun itu baru di titik awal, it's a good start. Langkah awal yang baik hanya jangan berhenti sampai di situ. He is calling you deeper. Berikutnya ayat yang keempat, sudah tidak lagi di pergelangan kaki. Dia bawa engkau sampai ke lutut. Pastor, kalau gitu minggu lalu saya sudah jelaskan ya, the first step ya Bapak Ibu. Sekarang apa artinya lutut gitu. Kalau Tuhan mau bawa kita, kenapa kok enggak boleh di pergelangan kaki terus? Kenapa harus sampai ke lutut? Karena ternyata yang pertama Bapak Ibu, saya bagikan 3 arti dari lutut ini. Lutut punya arti iman yang teguh, iman yang kokoh. Jangan sampai imannya goyah. Itu sebabnya Ibrani 12 ayat 12 ngomong gini. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Kenapa kalau lututnya goyah harus dikuatin? Tahukah saudara, lutut ini ternyata saudaraku adalah salah satu penopang utama tubuh kita. Dia sendi utama saudaraku. Sendi yang menghubungkan dari pinggul, tulang paha, sampai ke tulang kering. Dia itu engsel saudara. Yang menopang pinggul kita ini saudaraku, sampai ke pergelangan kaki itu bisa kokoh dan tetap berdiri. Makanya kenapa kalau lututnya goyah harus dikuatkan, karena lutut yang goyah bikin tubuh jadi lemah. Lutut inilah yang membuat engkau bisa tegak berdiri, tetap berjalan, bahkan berlari. Firman Tuhan, saudaraku. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Itu peranan dari lutut. Makanya kenapa firman Tuhan ngomong, ayo jangan hanya di pergelangan kaki, harus masuk ke lutut. Rohmu, roh kehidupan lutut rohanimu ini harus dikuatkan. Kalau lututnya enggak kuat, gampang goyah. Masuk ya Bapak Ibu? Jadi hari ini saudara nangkap, makanya enggak boleh hanya sampai pergelangan kaki aja. Harus dibangun tuh. Sampai imanmu itu enggak gampang goyah. Gitu. Satu kali saudaraku, bahkan ini berlaku di ilmu bela diri ya Bapak Ibu. Satu kali ada seorang anak muda, dia nonton, berapa banyak di sini yang pernah nonton tuh film-film laga. Wah, terus apalagi kalau yang cowok-cowok pasti kayak rasanya keren ya gitu kan. Nah, anak muda ini terinspirasi nih saudaraku ketika dia melihat film-film laga dan dia ngomong dalam dirinya, aku juga kepengen kayak gitu. Aku mau belajar nih. Aku pengen belajar ilmu bela diri supaya bisa seperti yang ada di film saudara. Masuklah dia ke satu perguruan dengan satu pengharapan, wah nanti bakal diajarin nih apa? Tendangan melayang gitu saudaraku. Bakal diajarin apa? Tinju maut gitu kan. Wah kalau saudara lihat bahkan yang sampai kakinya naik. Bisa dipegang sampai ke kepala gitu kan. Dia sudah membayangkan semuanya itu, excited sekali dia mendaftar di perguruan itu saudaraku. Sesampainya dia di perguruan itu alangkah kagetnya dia. Karena alih-alih yang dia harapkan tadinya dia harusnya diajarin jurus. Wah udah keren saudaraku. Hari pertama disuruhnya belajar jongkok setengah saudara. Kuda-kuda. Oh dia berpikir, oke, ini jurus nomor 1. Tapi ternyata tidak saudaraku. Gurunya dengan santainya ngomong, oke, sekarang kamu setengah jam ya kuda-kuda. Oh ya, dia pikir, seperti ilmu-ilmu film-film yang ada di ini saudaraku. Wah, saya dilatih nih ketahanannya. Setengah jam pertama dia kuat, sudah istirahat. Setengah jam berikutnya dia berpikir diajarin 1 gitu kan 2 atau apalah seperti itu saudaraku. Ternyata setengah jam berikutnya masih kuda-kuda lagi saudara. Awalnya dia tarik nafas tapi dia pikir gak apa-apa. Ini butuh kesabaran. Hari kedua dia datang lagi saudaraku. Masih sama. Kuda-kuda saudara. Waktu berjalan 3 hari berlalu 4 hari 5 hari 1 minggu 2 minggu. Habislah kesabarannya. Dia bertanya sama gurunya, guru mau sampai kapan saya disuruh kuda-kuda? Saya di sini mau belajar jurus, bukan kuda-kuda. Kalau kuda-kuda mah di rumah saya juga bisa katanya. Di sini saya mau diajarin ilmu kata dia. Gurunya tertawa saudara. Tidak ada satupun ilmu yang kamu bisa pelajari
dari lutut yang lemah. Jadi sampai waktu yang lama saudaraku, anak muda ini hanya belajar menguatkan lututnya. Banyak orang Kristen skip bagian terpenting. Engkau langsung kejar tuh pelayanan, engkau langsung berdiri di depan mimbar, maunya tampil, maunya terlihat, langsung lakukan ini dan itu. Pastor, is it bad? No. Tapi kalau lututmu enggak kuat, engkau tidak akan pernah bisa berdiri tegak hanya untuk menghadapi musuh. Anak muda ini kaget saudaraku, setelah 1 bulan berlalu, sekian waktu berlalu. Ternyata hanya dari dia berlatih lutut itu Bu. Tiba-tiba ketika dia menendang, tendangannya terasa kokoh. Ketika dipukul enggak gampang jatuh. Lututmu punya peranan untuk membuat engkau tetap berdiri tegak di tengah masalah, tantangan, bahkan di tengah badai sekalipun. Itu sebabnya saudaraku, hari ini firman Tuhan mengingatkan, ayo jangan hanya di permukaan. Permukaan mah seru-seru aja, asik-asik aja. Saudara masuk di sini saudara nangis-nangis, tapi enggak pernah boleh berhenti sampai nangis-nangis. Enggak boleh pernah berhenti hanya pelayanan seru-seru, ketemu banyak teman. Kunci utamanya Pak, kalau kita mau lutut ini kuat, gak ada cara lain. Saudara gak bisa minta lututmu kuat dengan tumpang tangan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Saya tumpang kaki aja gak cukup saudaraku. Lutut yang kuat hanya didapat lewat satu ini, disiplin. Banyak orang Kristen gak ada yang suka nih. Disiplin. Disiplin apa Pastor? Bahkan seorang atlet olahraga saudaraku. Saudara kebayang gak? Mereka itu mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan yang not even once a month. Kadangkala pertandingannya masih setengah tahun. Masih 1 tahun. But they practice every day. Mereka berlatih setiap saat. Mereka terus berlatih. Pertandingan lari ya saudaraku, bukan disuruhnya lari. Disuruh nguatin tuh otot ininya. Membosankan, tidak menyenangkan. Tapi itu yang membuat larimu jadi cepat. Itu yang membuat engkau kokoh. 1.000 rebah, 10.000 rebah di kananmu, itu tidak menimpa engkau. Yang lain mundur teratur, yang lain sudah enggak Tuhan-Tuhanan lagi, engkau justru maju semakin kokoh. Itu tidak didapatkan dengan hiruk pikuk, itu tidak didapatkan dengan semua kemewahan, itu didapatkan dari disiplin. Pastor, memangnya ikut Tuhan disiplinnya apa? Kita orang Kristen butuh disiplin apa? Ibadah itu harus disiplin loh. Hanya ibadah aja butuh disiplin loh Pastor. Masa sih Pastor? Loh iya, datang awal kan disiplin. Bukan datang paling akhir pulang paling cepat kan? In case ada di sini yang menganggap praise and worship bukan bagian dari ibadah. Pastor, saya datangnya nanti waktu pastor udah khotbah aja. Pastor, saya harus cepat pulang. Nanti kalau enggak di lift macet. Loh, itu butuh disiplin. Berapa banyak yang setuju dengan saya? Selama ibadah enggak pegang handphone untuk buka WhatsApp butuh disiplin. Loh, butuh disiplin. Berapa banyak yang setuju? Tangan ini gatel.
Ini tangan ya saudara, coba perhatikan saudaraku. Ini tiba-tiba yang pegang handphone langsung gini. Maaf ya saudaraku. Maaf. No. Bukan saudara gak boleh pegang handphone, enggak. Tapi godaannya besar loh. Apa salahnya pastor saya pegang handphone? Apa salahnya saya jawab WhatsApp dan lain sebagainya? Berasa enggak saudara? Itu ditinggal sedikit, meleng sedikit aja. Hilang loh. Saudara fokus aja, minggu depan saya tanya, hari ini khotbahnya apa? Belum tentu ingat. Saudara fokus aja loh ya. Gimana nasibnya kalau yang enggak fokus Bu? Nanti minggu depan ditanya firmannya apa, saudara jawabnya balik-balik lagi, pokoknya bagus. Saya tuh kadang heran dengan netizen saudaraku. Mereka tuh bisa lupa khotbah saya, ingatnya cuman Pastor Nita pakai baju warna hitam. Gitu. Saya pusing saudara. Itu yang khotbah waktu kemarin bajunya Pastor warna hijau kan. Saya tuh heran saudara. Coba khotbahnya apa? Pokoknya bagus kok pastor khotbahnya. That's the reason why. Bahkan untuk saudara taruh tuh handphone butuh disiplin. Apa ada ayatnya pastor kita harus disiplin ibadah? Yuk buka. 1 Timotius pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadahmu itu sama-sama yuk 2, 3. Berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Senggol kiri kanan katakan, besok minggu depan ibadah lagi ya Pak. Ibadah lagi ya Bu. Amin. Bukan ibadahnya kalau baru happy, kalau baru mood, kalau lagi senggang. Tapi tiap minggu disiplin ibadah. Yang kedua apa? Disiplin apa lagi? Loh ini kecil-kecil ya Bapak Ibu. Kalau saudara boro-boro enggak belajar disiplin yang kecil-kecil ini. Saudara maunya langsung naik ke atas. Itu ibarat orang membangun bangunan fondasinya pendek. Tapi maunya gedungnya 20 tingkat. Gak bisa. Sampai di tingkat tertentu gedungmu roboh. Even though you know, even though you want. Saudara mau, saudara tahu harus dibawa Tuhan naik. Tapi enggak mampu. Goyah tuh, geter tuh. Lututnya nih harus dikuatin lagi. Sama saudaraku. Yang kedua disiplin doa. Ini kecil kan? Kecil loh, sangat kecil. Boleh nggak saya kasih 1 ayat yang paling disukai anak sekolah minggu? Ini ayat saudaraku, kalau diantara semua ayat saudara nggak bisa hafal, setidaknya saudara terhibur dari 1 ayat ini saudaraku. Kita lihat ya, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat 17. Awas kalau nggak hafal. 2, 3, tetaplah berdoa. Jadi kalau nanti ditanya, saudara kan orang Kristen dong. Sebutkan 1 ayat. Saudara, pede nih. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Masalahnya banyak, tetaplah berkatnya banyak. Sedang difitnah orang. Diganjel langkahnya, dijegal. Sedang nyaman-nyamannya, sudah melimpah semua anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dalam semuanya disiplin tetap berdoa. Mau happy, mau sedih, mau difitnah, mau jalan ditutup. Tetap berdoa. Berapa banyak yang setuju dengan saya tetap doa aja itu disiplin? Ada yang ngerasain gak kayak saya dulu?
Doa tiap hari, kalau bisa 7 hari, 7-7-nya doa, itu hebat. Ada di sini yang 7 hari harusnya tahu doa. Tapi hari pertama berhasil, hari kedua bolong pastor, hari ketiga berhasil lagi, hari keempat bolong pastor, hari kelima bolong pastor, hari keenam bolong pastor, hari ketujuh merasa bersalah jadi ke gereja doa lagi pastor. Tetaplah berdoa. Yang ketiga saudaraku, ternyata doa aja gak cukup. Atlet itu kalau mau berenang, saudara pertama kali diajarinnya apa kalau mau renang? Langsung gaya kata? Disuruh apa sama gurunya? Belajar nafas kan? Masukin hidung ke air, terus gitu kan? Saudara belajar nafas kan? Sama. Doa itu nafasmu. Di dalam air, di dalam tantangan, di dalam semua masalah di dunia ini, doa itu nafasmu. Tapi bernafas di dalam air enggak gampang. Saudara harus latihan supaya paru-parunya tambah besar. Di dalam Tuhan juga sama. Karena kalau enggak hati-hati, banyak orang snorkeling saudaraku. Snorkeling itu kan boleh dimunculin gambarnya. Saudara kaki masih menginjak tuh. Saudara enggak yang kayak tenggelam saudaraku. Saudara masih bisa berdiri. Tapi di snorkeling itu saudara nanti akan benamkan kepala pakai alat. Dan saudara bisa melihat ke bawah, ke dalam air. Pernah enggak ngalami pengalaman bernama snorkeling? Apa yang saudara katakan? Wow, keren ya. Tapi tunggu sampai engkau diving. Pertama snorkeling saudara berpikir, wah aku sudah melihat dalam lautan. But then you dive. Snorkeling jadi nothing. POV-nya beda. Banyak orang Kristen berpikir dia sudah tahu banyak. Banyak orang Kristen berpikir saya sudah ngerti khotbahnya pendetanya ini nanti kan ke sini. Khotbahnya itu nanti kan dibawanya ke sini. Sudah tahu pastor. Betul? Wait until he brings you deeper. Snorkeling gak ada apa-apanya ketika engkau dive. Itu sebabnya next step saudaraku gak boleh cuman belajar disiplin doa. Disiplinlah berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Itu nafas paru-paru rohmu itu diperbesar itu di situ. Nanti ketika ngadepin masalah yang kau butuhkan, kadangkala doa 1 jam belum menang. Tapi kalau kau nggak latih paru-paru nafasmu ini untuk berdoa, doa 1 jam aja udah capek. Padahal untuk kau menang itu harus kayak di-push terus. Di-push terus 2 jam, di-push lagi 3 jam, di-push lagi 4 jam. Tapi kalau engkau tidak membiasakan berlama-lama, nggak sampai ke situ. You lose breath, nafasnya habis tuh. Belum sampai menang udah nyerah. Nanti keluarnya kata-katanya gini. Apa yang terjadi, terjadilah. Lah gimana? Saya doa, saya gak doa. Hasilnya sama pastor, udah capek. Sebenarnya padahal bukan begitu saudaraku. It's because you lose disiplin. Engkau gak ngembangkan tuh paru-paru doamu tuh. Begitu dibawa dalam dikit kembang kempis nafasnya. Habis tuh. Padahal Tuhan masih mau bawa engkau lebih dalam lagi, lebih indah pemandangannya. Tapi Tuhan tahu kalau dibawa lebih dalam lagi, habis nafas saudara. Doa saya di tempat ini ya. Tidak ada satupun engkau hanya cetek mainnya dangkal. Doa saya di tempat ini engkau mengalami kedahsyatan, keindahan, keajaiban, keperkasaan. Bukan hanya engkau boleh sudah mengalami dia Jehovah Jireh.
Tapi ada satu sisi lagi di mana kau ngalami dia Jehovah Rafa. Ada satu sisi lagi kau dibawa ngalami dia El Shaddai. Ada lagi di mana titik kau dibawa dia Adonai. Oh, nggak ada habisnya, saudaraku. Tapi kalau Abraham nggak dibawa naik untuk mempersembahkan Ishak, dia tidak akan bisa berkata di atas gunung Tuhan menyediakan. Hari ini saya ajak, ayo lututmu harus diperkuat. Lutut yang goyah harus dikuatkan. Dikuatkannya butuh disiplin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah ya. Yang kedua, saudara. Lutut berbicara tentang apa? Lutut berbicara tentang penunduan diri. Saudara kalau lihat film-film polisi nangkep penjahat, dia pakai pistol, pertama kali dia todongkan pistolnya, dia ngomongnya apa? Angkat tangan. Betul? Nah, banyak orang tanya sama saya, Pastor, orang Kristen tuh ngapain sih aneh-aneh? Kalau muji nyembah Tuhan kok angkat tangan? Sekarang saudara tahu kenapa kita angkat tangan? Tanda kita berserah kepada Tuhan. Waktu saudara angkat tangan, dia turun tangan. Nah, jadi sekarang tahu ya, kenapa kok orang Kristen harus angkat tangan? Aneh ya? Enggak aneh. Kalau ditanyain kenapa kamu angkat tangan? Karena saat aku angkat tangan, Tuhanku turun tangan. Nah, biasanya setelah angkat tangan, apa yang berikutnya dilakukan? Berlutut. Taruh tangan di belakang, kan gitu. Nah, berarti saudaraku, angkat tangan, berlutut itu menandakan apa? Penyerahan diri. Penunduan diri. Kenapa saudara harus sampai ke lutut? Banyak orang Kristen, suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Lah kalau pergelangan tadi masih bisa saudara suka-sukaku. Aku suka, aku masuk, aku gak suka, aku mundur. Tapi setelah lutut, saudara diajar untuk mulai belajar penyerahan diri. Belajar taat. Itu yang dialami Rasul Paulus, saudaraku. Enggak gampang kita lihat, yuk kita buka Kisah Rasul pasal 9 ayat 4-6. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. He is giving instruction. Paulus ini ya saudaraku, saudara bayangin aja deh. Orang yang lagi zealous-zealousnya, zealous itu apa ya saudaraku, on fire-nya untuk bahkan dia enggak ragu-ragu membunuh, menganiaya pengikut Kristus. Setiap kita dalam hidup kita ini ya saudaraku, ada titik tertentu sama Tuhan ditekuk tuh. Kadangkala kita merasa kita sudah terlalu pandai, kita terlalu hebat, kita terlalu kuat. Butuh Tuhan ya butuh Tuhan sih, tapi butuh Tuhannya tuh nanti kalau sudah jalannya yang lain tertutup gitu. Seringkali itu tuh yang terjadi tuh. Coba, saya tuh melihat di Afrika kenapa lebih banyak mujizat sudah. Coba renungkan perkataan saya ini. Karena itu satu-satunya harapan mereka. Mujizat yang terjadi di sana tuh aneh-aneh. Dari yang kaki panjang sebelah jadi sama. Orang yang udah gak punya bola mata, saudaraku, itu muncul bola mata yang baru. Saya tanya kepada saudara, kenapa kok orang di kota lebih susah ngalami itu? Karena kalau sakit tertentu saudara tahu aman, dokter bisa. Gitu? Kadangkala kalau kita nggak hati-hati, Tuhan tuh harus tekuk. Tuh. Di situ kita bisa berkata, Tuhan aku menyerah. Aku nggak mampu.
Kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa. Kenapa saudaraku? Kenapa kadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Bu? Karena kalau enggak banyak di antara kita tuh ngerasa memang ya udah nyaman gitu. Yang jadi masalah, saudara. Nah ini titik masalah paling besarnya tuh munculnya di sini. Saudara, manusia di sini, kita semua manusia punya bahasa kasih kan. Buat orang yang bahasa kasihnya itu adalah give, maka ketika ada orang kasih give itu yang tulus dari hati, kena tuh saudaraku. Saudara akan merasa thank you gitu, masuk di hati. Buat orang yang bahasa kasihnya word of affirmation, kata-kata pujian. Kalau ada orang yang tahu effort saudara, terus saudara benar-benar dipuji tepat di titik yang pas, kena tuh di hati. Betul? Tapi saudaraku, buat orang yang bahasa kasihnya adalah an act of service. Apa? Dibantu gitu saudaraku. Apa? Enggak cuma asal ngomong. Tapi tunjukkan dong dengan tindakan gitu. Mau saudara ngomong I love you 1000 kali, dia akan bilang gombal. Make sense? Bapak Ibu, make sense ya? Not that, bukan berarti saudara itu enggak mengasihi, enggak. Maybe ya saudara memang mengasihi gitu. Tapi buat orang yang bahasa kasihnya adalah an act of service, cukup saudara ketika dia bawa barang berat tuh. Istrimu bawa barang berat udah jalannya sampai yang kayak boneka apa itu saudaraku. Saudara enggak perlu di tengah situasi seperti itu saudara bilang I love you sayang. Tapi saudara melenggang, enggak bawa apa-apa, saudara tepuk bahunya I love you sayang. Itu kalau enggak dicekik aja puji Tuhan saudara. Buat orang yang bahasa kasihnya itu adalah an act of service. Saudara lihat dia udah hampir jatuh begitu. Saudara nggak perlu ngomong I love you. Ambil itu semua tas-tasnya dia. Saudara jalan. Itu dia bisa yang ngelihat saudara dengan mata berkaca-kaca seperti mata kucing saudara. Saudara nggak perlu ngomong I love you. Dia tahu you love her. Make sense Bapak Ibu? Kenapa kita harus dibawa sampai ke lutut? Kenapa kita harus belajar penundukan diri, penyerahan diri, ketaatan? Karena bahasa kasihnya Tuhanmu. Nih saya kasih ya, bahasa kasihnya Yesus itu apa? Yohanes 14 ayat 15. Kita buka. Yohanes 14 ayat 15, sama-sama 2-3. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti sebagian perintahku. Perintah yang enak. Perintah yang masuk akal. Beneran. Yang dilakuin yang mana? Yang benar. Mulai goyah. Ya harusnya gitu sih pastor. Saudara harus tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. Bukan siapa benar, siapa salah. He just want you to obey. Masalahnya banyak orang Kristen, jurusnya itu satu saudara. Tapi kan. Disuruh taat. Tapi kan. Ini kalau saya taat. Ini bayarannya mahal loh Tuhan. Resikonya besar loh Tuhan. Tapi kan. Lagi mana saudara? He is the God. You can sing as loud as you can. Tadi yang saya katakan. Berapa banyak orang tua, kalau saya tanya di tempat ini, berapa banyak dari saudara yang sayang sama anak saudara, angkat tangan tinggi-tinggi. Tuh, angkat tangan semua. Saudara yang orang tua pasti bilang sayang anak kan? Saya tanya balik nih yang sebagai anak, pertanyaannya. Saudara merasa disayang orang tua enggak?
Berat nih saudara. Belum tentu. Buat orang tua nasehatin saudara setiap ketemu saudara itu karena sayang. Buat saudara, aku udah gak butuh dinasehatin lagi. Aku cuman butuh didengar. Saudara bisa ngomong sama Tuhanmu, I love you, sampai mulutmu berbusa. Bahasa kasihnya dia, kamu akan menuruti segala perintahku, titik. Gak ada ditambah tapi kan. Gak ada tuh, gak ada komanya tapi. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Masalah banyak orang Kristen ya saudaraku, saudara gak menyadari. So many people akhirnya gak bisa dibawa deeper. Gak bisa dibawa ngalami pribadi Roh Kudus because of disobedience. Masanya Musa berhenti, dia gak bisa sampai masuk tanah perjanjian. Bukan karena dia membunuh loh. Bukan karena dia mencuri. Simply dia memukul tongkat. Jadi orang Kristen itu bukan hanya masalah apa ya saudaraku. Hopefully by now saudara itu sudah memahami. Itu tuh bukan hanya masalah dosa nggak dosa, gimana sih? Makanya saya berkali-kali katakan jangan copy paste. Nanti balik-balik saudara tanyanya sama saya, Pastor memangnya kalau saya nggak taat seperti itu Tuhan nggak sayang saya? Aduh saudaraku itu pertanyaannya udah basi. Sorry. Jangankan saudara nggak taat loh. Waktu saudara masih berdosa aja dia udah mati buat saudara. Jadi kalau pertanyaannya adalah saudara taat, saudara berpikir kalau saudara nggak taat, dia jadi nggak sayang sama saudara, terus kemudian dia benci saudara, saudara masuk neraka. Come on, engkau masih berdosa, engkau membuat dia sedih aja, dia udah mati di atas kayu salib buat saudara. Terus ini tentang apa, Pastor? Pernah nggak saudara kenal pasangan saudara, saudara tahu buat pasangan saudara, bahasa kasihnya itu beda sama saudara. Tapi karena pasangan saudara itu tahu bahasa kasihmu, sekalipun buat dia itu berat, dia lakukan demi saudara, rasanya kayak apa? Saudara tahu loh, dia jelas-jelas buat dia itu susah. Buat dia itu sesuatu yang tidak mengenakan. Buat dia itu sesuatu yang dia sebel. Tapi karena dia tahu itu adalah bahasa kasih saudara. Dengan sengaja dia belajar berubah dan lakukan itu untuk saudara. Itu yang dirasain Tuhan. So it's not about whether saudara masuk neraka atau masuk surga saudaraku. Ada banyak orang karena disobedient, engkau mendiskredit dirimu sendiri untuk dibawa besar. Gak bisa gitu. Bukan karena Tuhan gak mau. Nanti kalau dibawa nyelam lebih dalam, tenggelam. Blub, 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 blub. Tuhannya, bukannya Tuhan gak sayang, mau. Tuhannya mau bawa, ayo. Nyelam lebih dalam lagi, ayo. Di dalam ada banyak berkat, ayo. Saudara udah. Nah karena tadi gimana? Bagaimana kau bisa taat dalam hal yang besar kalau yang kecil aja kau gak bisa taat? Make sense gak ya Bapak Ibu? Make sense ya? Makanya memang harus new depth in the Holy Spirit gitu. Harus dibawa makin dalam tuh, dalam Roh Kudus. Ada satu sosok pribadi ya saudaraku. Roh Tuhan tuh ada atas hidupnya loh. Up to the point yang nih ya, Saul saudara. Kita buka ya, 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-11. Saul itu saudaraku, sampai di level yang bahkan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama dengan nabi-nabi itu. Berkatalah orang banyak satu kepada yang lain. Apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Ini berbicara tentang Saul saudaraku. Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Saya tanya, kalau sampai di level ini saudaraku, ini levelnya cetek atau levelnya dalam? Dalam.
Gak main-main saudara. Saul itu sampai di titik yang dia dipilih Tuhan, dibawa Tuhan sampai dalam saudaraku. Tapi up to one point, sangat disayangkan. Masuk ke 1 Samuel 16, kita lihat ya. Ayatnya yang ke-14. Saudara membaca sesuatu yang sama sekali berbalikan 2-3, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Seorang yang bahkan dipertanyakan apakah Saul one of the prophet gitu. And then hanya selisih beberapa pasal di bawah, saudara sudah mendapati ayat ini muncul gitu. Roh Tuhan mundur dari Saul. Antara pasal 10 dengan pasal 16 ini, what's happening gitu. Disobedient upon disobedient upon disobedient. Masih ingat ketika Saul disuruh Samuel, tunggu Saul. Jangan kamu mempersembahkan korban itu sampai aku datang. Saul bilang, oke, aman. Oke. Ditunggu. Samuel gak datang-datang. Saul melanggar semua perintahnya Samuel, dia memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Saya tanya saudaraku, loh pastor itu kan berarti Samuel artinya inisiatif. Wah Saul artinya inisiatif, oh Saul berarti bagus, kreatif dia. Kan masih ingat ketika Tuhan suruh untuk dia bunuh semuanya itu? Disisakan yang apa? Tambun-tambun, gemuk-gemuk. Pastor gak apa-apa, itu kan nanti dipersembahkan untuk Tuhan. Bagus dong. It's not about it, saudara. Kalau saudara sudah berurusan dengan Tuhan, it's not about it. Jalanmu bukan jalannya. Pikiranmu bukan pikirannya. Sejauh langit dari bumi, jalanmu dari jalannya. Sekalipun engkau tidak mengerti, dia cari orang-orang seperti Maria. Lukas 1 ayat 38. Dalam ketidakmengertiannya. Dalam kebingungannya. Gak masuk akal. Bahkan caranya gimana, she doesn't know how. Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu seperti kayak apa sih saudara, bau yang harum di hadapan Tuhan gitu. Boleh Bapak Ibu? Doa saya, langkahmu mengikut Tuhan. Diwarnai dengan obedient. Upon obedient. Upon obedient. Yang ketiga ya, yang terakhir. Kalau bicara lutut, kayaknya nggak akan afdol kalau tidak punya arti tentang doa. Udah pasti saudaraku, lutut itu tidak akan bisa dipisahkan dengan yang satu ini. Dan di dalam Alkitab saudara ada contoh-contoh again and again. Ini saya bacakan yang Elia ya saudara. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum setelah Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Sampai di sini dulu aja saudaraku. Intinya saudara, ayat demi ayat ini menunjukkan Elia berdoa dengan bukan berlutut sebenarnya saudaraku. Dia susah ya kalau saya posisi gini memperagakan gitu saudaraku. Dia itu seperti berlutut, kepalanya itu ditaruh di antara kedua kakinya. Yesus sendiri bahkan berdoa dengan berlutut. Daniel berdoa dengan berlutut. Jadi lutut itu selalu istilahnya disinonimkan dengan doa saudara. Bawa doamu ke next level. Jangan stuck. Loh, maksudnya gimana pastor? Saya bagikan kepada saudara 6 macam doa ya. Nanti kita cek ya, saudara doanya di level yang mana. Boleh ya? Oke, level pertama, casual prayer. Doanya casual. Doa casual tuh gimana? Doa casual tuh seringkali, saya tuh pernah kasih contoh saudara. Pernah gak saudara mau doa tidur, saking latahnya sambil doa tidur saudara gini, terima kasih Tuhan untuk makanan hari ini. Kok makan? Ini mau tidur gitu. Itu doa casual. Casual tuh gini saudara, kayak kalau saudara baca WhatsApp, nih berapa banyak di sini yang punya anak dari Gen Alpha? Lambaikan tangan. Siapa yang senasib dengan saya? Nah ada lagi kah Gen Alpha? Ada. Saya itu punya anak pertama, kedua kan masih Gen Z.
Itu aja saya udah tarik nafas gitu kan saudaraku. Lahirlah si Alfa ini gitu. Saya WhatsApp dong sama dia panjang lebar gitu. Saya kasih instruksi, dia jawab satu kata aja enggak saudara. Dia jawabnya 2 huruf. Keke. Oke. Keke. Saya itu pertama ini apa? Lagi dong saya WhatsApp lagi, lain kali saya WhatsApp lagi. Saya kasih dia cerita saya ngalami sesuatu yang menurut saya lucu gitu. Saya cerita sama dia berharap dia bakalan kayak kasih emoticon lah, kasih kata-kata panjang lah. Dijawab 3 kata, lol. Saya tuh gitu. Saya tuh berusaha menyuruh dia gimana caranya kalau ngomong tuh mau yang panjang gitu. Lain kali lagi saya tanya sama dia satu hal gitu. Saya tanya, saya jelasin, saya berpikir kayak orang kayak kita tuh kan suka panjang ya. Kalau WhatsApp apa dipastiin kayak gitu benar-benar ini. Udah apa belum? Dijawabnya sekali lagi 3 huruf. Dia tuh gak pernah jawab lebih dari itu saudara. 3 huruf. Apa saudara? IDK. Saya pertama, butuh waktu kan sekian detik. Oh, I don't know gitu. Jadi apa ya saudaraku? Doa yang casual sama Tuhan tuh kayak gitu tuh loh. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu hari ini, amin, aku ngantuk. Dah, Tuhan tuh baru yang, Tuhan tuh baru pengen ngomong gitu. Saudara sudah, itu doa casual. Dapat ya? Dapat ya, oke. Mana tahu masih ada yang di situ nggak apa-apa, saudaraku, at least sudah berdoa. Puji Tuhan kan. Nah, kita bawa naik level berikutnya. Yang kedua itu adalah doanya kali ini sudah mulai rutin. Rutin prayer, tapi masih casual. Setiap makan udah nggak lupa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan makanan ini, amin. Bagus dong. Bagus, setidaknya makan kan doa. Nah, pagi hari bangun tidur enggak lupa Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Perkara habis itu langsung cabut, yang penting sudah selamat pagi gitu kan. Ya bagus daripada enggak saudara. Malam hari mau tidur, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Ya tadi itu Tuhannya baru yang gitu. Tapi saudara udah ngorok ya, it's okay. Tapi sudah rutin. Nah, tiap hari rutin tuh, doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur, itu rutin. Itu yang kedua. Mana tahu saudara sudah di situ, senggol kiri kanan katakan congratulations. Kok kayak saya jahat banget gitu ya saudara. Congratulations, bagus. Itu kan sudah rutin loh, gak gampang. Banyak orang mau makan aja lupa loh, gak dikuduskan loh. Kan, jadi udah bagus. Tapi ada yang ketiga, boleh gak maju lagi? Tarik gigi ya, jadi jangan hanya di depan aja, tadi gigi 1, gigi 2, tarik lagi giginya saudaraku. Yang ketiga ini sudah doa intentional. Tahu tuh besok mau ujian, instead of doa terima kasih Tuhan, amin gitu, saudara berjuang tuh. Tuhan, nah ini disinilah saudara mulai nih panjang nih. Oh Tuhan, lembutkan hati gurunya. Tuhan, berikan aku memori yang fresh. Tuhan, nah itu mulai ada nada-nadanya tuh saudaraku. Jadi enggak cuman tadi 5 menit tadi aja, enggak. Saudara udah bisa kadang sampai 15 menit. Saudara sungguh-sungguh, intentional. Memang saudara benar-benar, Tuhan apalagi nih yang paling keras ya saudara. Tuhan kasih saya jodoh. Tuhan, nah itu keras doanya saudaraku. Itu intentional prayer. Salah enggak? Enggak. Bagus. Udah diniatin, doanya enggak latah lagi. Sekarang udah pakai hati. Oke ya, digas lagi naik yuk. Devotional prayer. Nah itu di situ saudara sudah belajar yang namanya masuk hadirat Tuhan. Nyembah. Ini enggak bisa devotional prayer saudara 5 menit itu enggak mungkin. Gak mungkin, itu tuh baru kayak ibaratnya orang tuh naik, zut, buk gitu.
Yang namanya devotional prayer itu saudara bangun tuh. Saudara nyembah, saudara masuk hadirat Tuhan. Nah di situ tipis-tipis saudara dengar suara Tuhan. Anakku, aku mengasihi engkau. Nah masih tipis-tipis tuh. Saudara, tapi saudara udah bisa ngerasain ada hadirat Tuhan, ada rasa damai. Saudara ngerasa kayak hidup itu kayak ada kok nggak kosong kayak gitu. Itu devotional prayer. Naik lagi boleh? Yang kelima, prayer warfare. Doa peperangan. Ini bukan, kalau sudah sampai di sini ya saudara sudah tahu lah. By the time saudara sampai di sini, ini nggak mungkin orang Kristen awal. Karena orang Kristen awal, kalau janjinya Tuhan diambil iblis, dijegal sama iblis, orang Kristen awal akan gini, kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi by the time saudara sudah masuk di warfare ini, saudara udah tahu Tuhan maunya janjinya digenapi. Tapi iblis gak suka, bagianku perang, ambil apa yang jadi punyaku. Jangan diem. Ini bukan posisi di mana saudara cuman kayak tangan tertengada terus saudara tunggu bola. Bukan. Ini sudah posisi yang saudara, wah yang di depan mata gak kelihatan sesuai janji. Tapi imannya terus tuh. Bawa di dalam peperangan, bawa terus. Tidak menyerah, terus berjuang. Itu kalau sudah di warfare prayer ini ya saudaraku mau 1 bulan, mau 2 bulan. Siapa paling kuat tersenyum paling akhir. Gitu aja saudaraku. Itu udah bukan yang saudara doa sambil cengeng-cengeng. Terus aku kan sudah melayani. Aku sudah perpuluhan. Itu udah bukan kayak gitu saudara. Itu saudara sampai di level understanding. Udah kokoh tuh. Gak gampang goyah, gak gampang kecewa tuh. Gitu. Belum dijawab, terus tambah gencar lagi doanya. Nah tapi ada satu level lagi. Tidak banyak orang nyampe di situ kalau nggak di kondisi tertentu. Kalau saudara bisa sampai di situ tanpa kondisi tertentu. Itu yang terbaik. Desperate prayer. Ini jenis doanya Hana yang menghasilkan Samuel dalam hidupnya. Masalahnya jujur apa? Desperate prayer ini sering diartikan sebagai doa kefefet itu loh. Tapi sebenarnya enggak. Desperate prayer itu adalah doa yang berseru-seru. Tapi banyak orang bisa desperate prayer kalau kefefet. Ini doa ya saudara. Itu di titik yang you know. Without him habis. Itu saya pernah ada di titik-titik itu saudara. Itu kita ngerti kok. Kita udah kayak itu sudah all hands up gitu. Tapi saya merasakan ya saudaraku, kalau kau sampai di titik desperate prayer ini ya, jawaban doa itu kayak apa? Kayak JNE yes itu saudara. Itu kayak kita tuh bisa ngerasain itu God is just there gitu. Itu rasanya tuh kayak, tapi masalahnya banyak orang tuh susah tuh sampai di titik ini kalau saudara gak benar-benar ada di titik hidup mati tuh. Mengembangkan kapasitas sampai saudara dalam doa-doamu masuk di titik desperate prayer itu. Your life will be powerful. Itu. Saya tantang boleh Bapak Ibu? Jangan hanya di pergelangan kaki ya. Pemain musik, worship leader, singer boleh maju ke depan. Nyelam dalam yuk. Ngerasain. Orang berpikir semakin diberkati, semakin enak. Betul? Gak banyak yang sadar. Di tempat yang tinggi, pemandangannya indah, anginnya tambah kenceng. Di laut yang dalam, pemandangannya indah, tapi badainya, ombaknya tambah keras. Saudara pilih mana? Hanya dicetak-cetak aja? Ya gak apa-apa sih. Saudara merasa nyaman, saudara tahu posisinya. Toh kalau musuh ya saudara tahu saudara cuman cetek, ngapain dilawat? Dia buang-buang energi. Gak perlu ngelawan saudara, orang gak ada ininya, gak ada dampaknya ke dia.
Tapi kalau saudara tahu, saudara dapat perlawanan keras. That means you are something already. Sehingga kalau nggak digagalkan, dampakmu akan merugikan buat musuh. Tapi di titik itu, anginnya kenceng tuh. Ombaknya besar. Mau nggak? Hanya orang yang mengembangkan paru-paru rohaninya yang bisa dibawa masuk sampai kedalaman itu. Doa saya, saudara orang. Bangkit berdiri saudaraku.